Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Prodi Biologi Terapan. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NPM 2217061120 Prodi Biologi Terapan FMIPA Universitas Lampung. Materi pertama pada hari pertama yaitu terkait peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Contoh kasus pelanggaran di dunia maya yaitu 1. Penipuan online, pemalsuan data, dan pencemaran nama baik. Yaitu poin pertama yaitu definisi dalam Undang-Undang ITE adalah 1. Atas kumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Poin kedua yaitu mengenal penyelenggara sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi. Agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE yaitu konfirmasi terlebih dahulu segala informasi sebelum membagikannya. Bedakan antara kritik dan menghina. Jangan bagikan informasi pribadi dan password kamu kepada orang lain. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terlacak dan jangan berbagi konten secara berlebihan. Adapun materi kedua di hari pertama yaitu terkait pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan. Bullying adalah salah satu tindakan baik itu secara fisik maupun non-fisik yang melukai kita dan perasaan merasa tidak aman. Bullying sering terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial maupun keluarga. Karena pernah berkata, belajar tanpa berpikir tidaklah berguna dan berpikir tanpa belajar sangatlah berbahaya. Itu sebabnya mengapa belajar itu sangat penting dalam kehidupan sebagai generasi yang harus melestarikan budaya. Buktikan bahwa kita bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik. Materi ketiga di hari pertama yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Beliau menyampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa muslim harus patut bersyukur dan berbangga karena dari dulu sampai sekarang kita mempunyai 2 prinsip kokoh dan tidak pernah pudar yang mencerminkan umat Islam dan Nusantara, yaitu tokoh muslim yang nasionalis dan agama. Materi pertama di hari kedua yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tujuan adanya Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Materi kedua di hari kedua yaitu Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Permasalahan lingkungan hidup dibagi menjadi 3 yaitu lingkungan alam, buatan, maupun sosial. Upaya kampus sehat inilah Zero Tolerance Areas, parkir terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengolahan sampah, pengolahan sumber air, arboretum, dan anggrek. Materi ketiga di hari kedua yaitu Etika dan Norma Kehidupan Kampus. 4 tipe mahasiswa yang ada di perkuliahan yaitu mahasiswa studi orientasi, mahasiswa organisasi orientasi, mahasiswa studi dan organisasi orientasi, dan 4 mahasiswa yang suka bermain. 5 cara menjaga mahasiswa yang ideal yaitu mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegrasi, dan sopan. Materi keempat di hari kedua yaitu Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19 yaitu pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, proses pembelajaran yang bertransportasi ke ruang virtual, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Materi pertama di tingkat fakultas yaitu Pembelajaran Perguruan Tinggi di Era 4.0. Apa yang harus dilakukan mahasiswa pada era sekarang yaitu membuat peta jalan, berkomunikasi, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan berorganisasi. Selanjutnya materi kedua di tingkat fakultas yaitu Perkuliahan dan Administrasi Akademik 3 pendidikan tinggi di Unila. 1. Pendidikan akademik sarjana dan pasca sarjana. 2. Pendidikan profesi, pendidikan vokasi tahun akademik yaitu ganjil, genap, dan antara. Materi ketiga di tingkat fakultas yaitu fasilitas di gedung FMIPA yaitu 1. Ruang kerja dosen dan ruang kerja administrasi, lab ekologi, lab zoologi, lab botani, makrobiologi, genetika, dan molekuler. Sistem administrasi kemahasiswaan, satuan kredit mahasiswa, tatap muka 50 menit per minggu per semester, penugasan akhir 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
Materi keempat di tingkat fakultas yaitu kegiatan mahasiswa alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Setelah kita selesai kuliah, kita akan mendapatkan 3 ijazah yaitu ijazah, transkrip, dan SKP. Pertama di tingkat prodi yaitu peraturan akademik dan sistem perkuliahan. Tujuan program studi biologi yaitu merealisasikan visi dan misi biologi Tridharma Unila. 1. Pendidikan pengajaran, 2. Penelitian, 3. Pengabdian. Sistem perkuliahan, sistem Merdeka Belajar Kampus, Merdeka, dan SKS. Materi kedua di tingkat prodi yaitu peran dosen PA memantau perkembangan studi mahasiswa. Pembimbing dapat dijadikan pengganti orang tua, bisa berkonsultasi terkait masalah pembelajaran, dan tata perilaku mahasiswa punya etika yang baik, berperilaku yang sopan, berkomunikasi dengan baik kepada seluruh warga kampus. Ini mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.